قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا في كتاب مبين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Jamaah sekalian, kita lanjutkan barakallahu li wa lakum fi afiyah pembacaan kitab Aqidah Salaf Ashabul Hadith, akidahnya para pendahulu kita dan para ulama ahli hadith, karya Imam As-Sabuni rahimahullah. قولهم في الصفات كذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن ووردت به الأخبار الصحاح من السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرة والعزة والعظمة والإرادة والمشيئة والقول والكلام والرضا والسخط والحياة واليقظة والفرح والضحك وغيرها من غير تشبيه لشيء من ذلك بالصفات المربوبين المخلوقين، بل ينتهون فيها إلى ما قاله الله تعالى وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة عليه ولا إضافة إليه ولا تكييف له ولا تشبيه ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب وتضعه عليه بتأويل منكر ويجرونه على الظاهر ويكلون علمه إلى الله ويقرون بأن تأويله لا يعلمه إلا الله، كما أخبر الله عن الراسخين في العلم أنهم يقولون في قوله تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Artinya dan penjelasannya jamaah sekalian, ini menyambung penjelasan yang lalu bahwa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah salaf, mereka mengatakan dalam seluruh sifat Allah, termasuk nama di dalamnya ya kawan, karena nama-nama Allah itu juga maha bagus ya, dan semua sifat Allah yang maha sempurna itu yang disebutkan penyebutannya dalam Al-Quran Al-Karim dan disebutkan oleh berita yang sahih dari Nabi SAW, seperti bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki pendengaran, Innallaha sami'un alim. Begitu pula pemberitaan tentang bahwa Allah maha melihat, basir, itu banyak dalam Al-Quran Al-Karim. Begitu pula al-ain, bahwa Allah maha, yakni Allah memiliki mata.
tajri bi a'yunina. Seperti dalam Al-Qur'an Al-Karim bahwasanya perahu itu berlayar, ini perahunya Nabi Nuh alaihissalam berlayar dengan dipandang oleh Allah, dilihat oleh Allah dengan matanya. Begitu pula wajah. Allah Azza wa Jalla punya wajah. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, wa yabqa wajhu rabbik dzul jalali wal ikram. Dan kekal wajah Rabbmu yang maha memiliki keagungan dan kehormatan. Begitu pula al-ilm. Bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki sifat ilmu. Diambil dari nama Allah Alim. Alim, wallahu alimun bidadis sudur. Ya. Wasi'a kursiyus samawati wal ard wa la yaudu. Sebentar. Wa huwa as-sami'ul alim. Ya. Itu ya akhwani fillah. Dan juga ya banyak dalil yang lainnya tentang ilmu bahwasanya Allah alim, berarti Allah menguasai segala sesuatu dengan ilmu karena Allah yang menciptakan. Kemudian al-quwwah, bahwasanya Allah memiliki kekuatan yang maha sempurna, dzul quwwatil matin. Allah memiliki kekuatan yang sangat kokoh. Nah, maha kuat. Yani Allah Azza wa Jalla bisa menahan langit, 7 langit tanpa tiang, tidak roboh di atas bumi ini. Jemaah sekalian, Allah Azza wa Jalla maha kuat. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla menyatakan, wala yauduhu hifdhuhuma. Allah tidak pernah lelah untuk menahan, menjaga langit dan bumi sehingga tidak roboh, tidak jatuh. Maha kuat. Wal qudrah, yani Allah Azza wa Jalla memiliki kemampuan yang maha sempurna. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dari qadir itu, yani Allah menguasai atas segala sesuatu, maka diambil sifat qudrah. Jadi setiap nama itu terkandung apa? Sifat Allah. Kemudian izza, ya, walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Milik Allah maha perkasa, ya. Dan juga Allah Azza wa Jalla menyatakan wallahu aziz, azizun hakim. Allah maha perkasa, ya. Alladzi la yughalab, tidak ada yang bisa mengalahkan Allah Azza wa Jalla. La yu'jizuhu syai' fil ardi wala fis sama'. Tidak ada yang bisa melemahkan Allah. Semua makhluk yang ada di bumi dan di langit, karena Allah maha perkasa. Wal 'azamah, 'azamah, sifat maha agung, itu diambil dari nama Allah Al-'Azim. Ya. Innahu kana la yu'minu billahil 'azim. Sungguh mereka itu tidak beriman kepada Allah yang maha agung, dan mereka tidak melaksanakan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal Allah maha agung, maha besar. Ya. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah memiliki sifat iradah. Iradah artinya keinginan. Ya, Allah memiliki keinginan yang jika Allah menginginkan sesuatu pasti terjadi. Allahu yurid yatub alaikum. Ya, Allah menginginkan, Allah menerima taubat kalian. Yuridullah ayyukhaffifa ankum. Allah punya keinginan untuk meringankan kalian. Yuridullahu bikumul yusra wala yurid bikumul usr. Allah menginginkan pada kalian kemudahan, dan Allah tidak menginginkan kesulitan pada kalian dalam beragama ini. Di situ menunjukkan bahwa Allah punya keinginan, dan keinginan Allah itu maha baik dan dibarengi dengan hikmah. Ya, baik itu berkaitan dengan penciptaan, baik itu yang berkaitan dengan syariat atau takdir, itu dibarengi dengan apa? Hikmah, kebaikan.
Baik kita tahu maupun kita tidak tahu. Kemudian di antara sifat Allah al-masyiah. Allah punya kehendak. Ya. Yahdi man yasha. Yudillu wa yudillu man yasha. Allah memberi hidayah siapa yang Allah kehendaki. Ini maksudnya apa? Dikehendaki untuk dapat hidayah. yakni hidayah hati. Hidayah itu ada dua jemaah sekalian. Ada hidayatul bayan, ada hidayatu insyirah sadr liqabul Islam. Hidayatul bayan, yakni makna bayan itu keterangan atau irsyad, memberi petunjuk, penjelasan. Nah, ini tugasnya Nabi dan para ulama. Ya. Wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi memberi keterangan kepada manusia kepada jalan yang benar, lurus. Ya. Ini lo tauhid. Ini syirik. Ini halal. Ini haram. Ini hak. Ini batil. Ya. Ini ma'ruf. Ini munkar dan seterusnya. Itu Rasulullah dan para ulama. Yani menjelaskan. Itu arti pertama hidayah. Yang kedua, hidayah artinya insyirah as-sadr liqabul Islam. Lapang hati. Allah melapangkan hati seseorang untuk menerima Islam. Nah, di sini ini Allah yang melakukan. Ini Allah yang melakukan. Yahdi man yasha. Allah berhidayah siapa yang Allah kehendaki. Alhamdulillah kita dikehendaki oleh Allah muslim, mukmin, beramal saleh. Ya. Dan kehendak Allah itu nafidah. Jika Allah menghendaki sesuatu pasti terjadi. Jika Allah tidak menghendaki tidak mungkin terjadi. Walaupun diinginkan dan dikehendaki oleh makhluknya. Nah, ini yang membedakan antara kehendak Allah Azza wa Jalla dengan kehendak makhluk. Wa ma tasha'un illa ayyasha Allah Rabbul Alamin. Jadi apa yang kalian kehendaki tidak akan terjadi kecuali dikehendaki oleh Allah. Oleh karena itu kita kalau mau melakukan sesuatu jangan lupa mengucapkan insya Allah jika dikehendaki oleh Allah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali kau mengucapkan bahwa saya besok pasti melakukan itu kecuali dikehendaki oleh Allah. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu yang akan datang, jangan lupa insya Allah. Jika dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Semua yang terjadi, apa yang pernah terjadi dan sekarang yang akan terjadi dan yang akan terjadi di alam semesta ini itu dengan kehendak Allah, baik atau buruk. Dan semua itu ada hikmahnya. Ya, di alam semesta ini, di dunia ini ada yang baik, ada yang buruk. Ada Rasulullah misalnya, ada iblis. Itu terjadi dengan kehendak Allah. Dan di balik itu ada hikmahnya. Ini Allah Azza wa Jalla ketika menciptakan iblis, apa hikmahnya? Semua ya kawan, semua ciptaannya ya, yang baik dan yang buruk itu adalah ibtila, ujian bagi manusia. Misalnya Allah menciptakan yang halal dan haram. Bahkan kadang Allah Azza wa Jalla menciptakan sesuatu yang itu bisa dipakai untuk halal dan haram. Contoh HP. Nah, ini ujian ini. HP ini buat kita. Apakah kita pakai untuk manfaat seperti ini atau maksiat? Allah menciptakan iblis, jelas itu mungkar, iblis syar, jahat. Makhluk paling jahat sekarang ini iblis.
Tak ada kebaikan dia sama sekali. 100% dia itu buruk. Nah, terus kenapa diciptakan oleh Allah? Hikmah. Hikmah, apa hikmahnya? Ujian buat manusia. Apakah manusia mengikuti dia, iblis, atau mengikuti Allah? Alhamdulillah kita mengikuti Allah. Semoga Allah ampuni kita semua. Kemudian al-qaul wal-kalam. Ya. Al-qaul wal-kalam. Yani Allah itu berbicara. Ya. Berbicara apa? Ya di antaranya wahyunya. Dan di antara yang Allah bicarakan, Allah firmankan, yaitu kun fayakun. Kun. Ketika Allah menciptakan makhluk, itu Allah berfirman kun. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya jika Allah menginginkan sesuatu terjadi, apakah itu berkaitan dengan penciptaan makhluk alam semesta ini, atau yang berkaitan dengan perbuatan. Karena yang Allah ciptakan itu bukannya zat makhluk, tapi juga perbuatan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian, wahai makhluk, wahai manusia, termasuk kalian di dalamnya, dan Allah menciptakan perbuatan kalian. Jadi Allah menciptakan perbuatan kita. Kita berbicara, kita beraktivitas, kita berjalan, berlari, tersenyum, tertawa, menangis. Itu Allah yang menciptakan. Bukan hanya perbuatan manusia, malaikat juga, jin, hewan, termasuk apa yang diucapkan oleh langit dan bumi, dan gunung-gunung, dan planet, dan bintang-bintang. Memangnya mereka bisa berbicara? Bisa. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih kepada Allah. Apa arti bertasbih itu? Mensucikan Allah. Kalau kita, subhanallah. Mensucikan Allah dari apa? Dari dua hal. Dari aib dan kekurangan, dan dari tandingan dan sekutu. Jadi semua ada di langit dan di bumi itu mensucikan Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kalian tidak paham bagaimana tasbihnya mereka. Saya baca dalam ayat surat Maryam. Wa qalu ittakhadha ar-rahman walada. Laqad ji'tum syai'an idda. Takadu as-samawati wal ardu. Takadu as-samawati wal ardu. Takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda. أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. Mereka orang-orang musyrikin mengatakan bahwa Allah yang Maha Penyayang mengambil anak. Maka Allah menjawab, laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah melakukan dosa yang sangat besar. Allah nggak terima itu. Mengapa ya kan? Ketika manusia musyrikin mengatakan bahwa Allah mengambil anak, Allah tidak ridho. Kenapa ya? Siapa yang tahu jawabannya ya? Mengapa Allah Azza wa Jalla tidak menerima
marah dengan orang yang mengatakan bahwa Allah punya anak. Sebab jika mengatakan Allah punya anak, berarti zat anak itu sama dengan zat Allah. Berarti zat Allah lebih dari satu. Sehingga itu mendustakan ayat. Qul huwallahu. Katakanlah wahai Nabi kepada manusia, huwallah. Dia Allah itu satu zatnya, bukan dua. Makanya Allah menegaskan lam yalid wa lam yulad. Bahwa Allah itu tidak melahirkan anak dan tidak dilahirkan oleh siapapun. Itu harus kita yakini ya. Dan dia itu wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Apa artinya itu ya? Wallahi jamaah sekalian, kita itu wajib mengenal Allah. Bagaimana kita beribadah kepada zat yang kita nggak kenal? Antum kalau cari istri, masa antum seperti membeli kucing dalam karung? Pokoknya nikah tanpa melihat, tanpa mencari tahu siapa yang mau dinikahi. Tahu-tahu begitu setelah selesai ijab kabul, ternyata dia nggak punya kuping, kakinya pincang, kemudian ngomongnya velat. Antum tahu velat? Pelat, ya. Kemudian apa lagi? Gak. Antum tahu gak? Apa artinya? Rodok senting dan lain sebagainya. Antum terima? Ayo nemen lah antum terima ya. Meskilah ya. Ya. Nah, artinya apa? Bahwa kita itu harus mengenal Allah. Kita ini setiap hari berzikir, membaca kalamullah, kita sholat. Nah, tapi kita nggak kenal siapa yang kita ibadahi itu. Musibah. Bahkan sebenarnya ya kawan, saya kemarin baca ada pernyataan dari salaf. Seorang yang beragama Islam tapi tidak tahu bahasa Arab seperti menyalakan api hanya dengan meniup kayu atau debu, tapi tidak ada bensinnya, tidak dinyalakan. Gak nyala apinya. Meniup-niup kayu bakar tapi nggak ada bensinnya, nggak ada apinya. Bawa sampai elek gak iso kita orang, nggak nyala, itu namanya kayu bakar. Atau seperti apa itu, lupa, ada satu perumpamaan. Ya, ini mustahil. Seorang kalau beragama Islam tapi tidak paham bahasa Arab, maka mustahil dia akan memahami Islam. Contoh misalnya sholat. Seorang tidak paham bahasa Arab, bagaimana dia paham bacaan sholat dari takbir sampai salam? Lah kalau sholat aja nggak paham, padahal sholat itu adalah ukuran diterima atau tidaknya amalan seseorang. Jika sholatnya diterima, amalan lainnya diterima. Jika sholatnya nggak diterima oleh Allah, maka sholat ibadah yang lainnya rusak. Itu Nabi yang bilang, awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumal qiyamah as-shalah. In salahat salaha sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Yang pertama kali dihisab oleh Allah, ditanya setiap orang, itu salat 5 waktu. In salahat, jika bagus salat 5 waktunya, salahat sa'iru amalihi, bagus seluruh amalnya, diterima oleh Allah.
Wa in fasadat, jika rusak salat 5 waktunya, fasada sairu amalihi, maka rusak seluruh amal. Salah satu sebab bagusnya salat seseorang adalah khusyuk dan tumakninah. Dan orang itu bisa khusyuk dan tumakninah dan tenang. Takut, khusyuk itu diartikan khaif, takut. Apabila dia paham apa yang dia baca, atau paham apa yang dibaca oleh imam ketika berdiri itu. Ini jemaah sekalian. Nah, mengenal Allah itu lebih penting lagi dari memahami bacaan sholat. Sebab kita sholat itu kan harus karena Allah. Nah, kalau kita nggak kenal Allah gimana coba? Maka mengenal Allah itu maksudnya mengenal nama-namanya dan artinya dan sifat-sifatnya dan mengenal haknya. Itu ibadah. Itu wajib. Bahkan kita diciptakan oleh Allah untuk mengenal Allah. Dalilnya Al-Quran surat At-Talaq ayat terakhir. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalu al-amru bainahun lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah yang menciptakan 7 langit ini dan bumi jumlahnya sama dengan langit. Turun perintah Allah dari langit sampai bumi. Ta'lamu, agar kalian tahu wahai manusia, annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah menguasai atas segala sesuatu. Khalqan wa amran qadira, baik itu berupa ciptaan. Ini Allah mampu dalam hal menciptakan segala sesuatu, alam semesta, ya, dan mengatur, yaitu syariat, agama, dan takdir. Qadir, mampu untuk itu semua. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan Allah menguasai ilmu segala sesuatu, baik yang ada di langit dan di bumi, di bawah bumi. Maka isi hati kita Allah tahu. Allahu alimu bidatis sudur, Allah mengetahui apa isi dadanya orang. Yani apa yang dipikirkan orang, apa yang terlintas dalam hati manusia, Allah tahu. Di situ menunjukkan bahwa Allah menciptakan kita agar kita mengenal Allah, namanya, dan setiap nama terkandung sifatnya. Quran, termasuk Al-Quran ini ya ikhwan, yang nanti akan dibahas secara khusus di bab berikutnya ini, bahwa Al-Quran itu Allah sampaikan kepada siapa? Jibril. Kemudian Jibril menyampaikan kepada siapa? Jibril alaihissalam menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu pula hadis. Hadis itu juga wahyu, disampaikan oleh Allah kepada Jibril alaihissalam. Kemudian Jibril menyampaikan kepada siapa? Nabi Muhammad. Begitu pula Allah azza wa jalla, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya jika Allah menginginkan sesuatu terjadi, maka Allah tinggal mengatakan kun, jadilah kamu wahai sesuatu. Dari tidak ada menjadi ada. Langsung ada. Lah kenapa Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari? Li hikmatin arada. Karena ada hikmah. Tadi dibacakan surat Alif Lam Mim As-Sajdah.
Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi-bumi. Ya. Jumlahnya ada 7 masing-masing. Wa ma bainahuma, dan makhluk yang ada di antara keduanya. Apa misalnya? Bintang. Ya kan, bintang itu banyak sekali. Galaksi kita ini, yang kita tinggal di galaksi Bima Sakti itu, yaitu nama, tidak tahu siapa yang ngasih nama itu, Bima Sakti. Itu kurang lebih 300 miliar bintang. Lah jumlah galaksi ratusan miliar. Kalikan aja berapa sudah itu? Nah, jumlah galaksi ratusan miliar, antara 200 sampai 400 miliar. Galaksi kita ini dari ratusan miliar tadi itu namanya Bima Sakti. Lah galaksi Bima Sakti ini ada gugusan bintang, itu juga ratusan miliar. Salah satu bintang itu adalah matahari. Matahari itu bintang. Salah satu dari bintang. Dan masih banyak lagi ratusan miliar bintang yang lebih gede daripada matahari. Berapa lama Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya? 6 hari. Allah sanggup menciptakan semua itu dalam sekejap kun. Jadilah kalian wahai langit dan bumi beserta isinya. Kun. Langsung jadi bisa. Tapi ada hikmahnya yang Allah tahu, walaupun kita nggak tahu. Allah menciptakan langit dan bumi dan beserta isinya selama 6 hari. 6 hari itu kapan? Kata Ibnu Katsir, dimulai dari hari Ahad, ya akhiri pada hari Jumat. Begitu pula Allah Azza wa Jalla menciptakan Nabi Adam itu pada hari Jumat. Ya, dan hari Jumat itulah hari kiamat. Tapi tidak disebutkan tanggalnya, tidak ada yang tahu tanggalnya kecuali Allah. Yang jelas, semenjak zaman Nabi Muhammad SAW itu sudah ada tanda kiamat. Tapi tanda kiamat yang kecil belum semuanya ada. Sebagian besar sudah ada. Termasuk gempa, banyaknya gempa. Adapun tanda kiamat yang besar itu belum ada sama sekali. Itu munculnya Imam Mahdi, Dajjal, turunnya Nabi Isa, kemudian ada bumi ambles di 3 tempat dalam jumlah besar, bumi longsor, ambles. Ya, kemudian ada lagi Ya'juj wa Ma'juj, keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian ada lagi munculnya hewan yang bisa berbicara seperti manusia. Matahari terbit dari sebelah barat. Munculnya api yang menggiring manusia menuju padang mahsyar. Itu belum ada sama sekali. Ada 9 tanda kiamat yang besar. Kemarin saya bahas yang ketiga. Setelah Imam Mahdi, Dajjal, Nabi Isa. Kemarin Nabi Isa saya bahas di Batu. Jamaah sekalian. Baik. Jadi Allah berbicara. Allah berbicara. Terdengar suaranya oleh malaikat Jibril. Baik. Kemudian mana dalilnya? Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa tanpa perantaraan malaikat Jibril. Sebagaimana Allah berbicara kepada Nabi Muhammad langsung. Kapan? Waktu Mi'raj. Itu ketika Nabi disuruh oleh Allah untuk sholat 5 waktu sehari semalam. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya.
Itu Allah yang nyuruh langsung pada Rasulullah tanpa perantaraan malaikat Jibril. Adapun Jibril setelah itu menjelaskan kepada Rasulullah tentang waktu-waktunya. Jadi misalnya waktu duhur datang, maka malaikat Jibril datang kepada Rasulullah. Sekarang sholat duhur. Asar, waktu masuk waktu asar, maka Jibril datang kepada Nabi. Sekarang waktu asar. Maghrib, tenggelam matahari, ya, maka malaikat Jibril datang. Isya, ketika warna merah di langit hilang, itu awal masuk Isya. Subuh, ketika fajar sodik muncul, ya, Jibril datang dan menyuruh Nabi sholat. Ya, Jibril menjelaskan dengan rinci. Kemudian jamaah sekalian, ridha, ya, yarda, Allah ridha. Inna Allah la yarda lil 'abd idza akala fa hamidallah, idza akala aklah fa hamidallah. Sungguh Allah ridha. Ridha itu yakni meridhai, senang. Jika Allah ridha pada seorang, aman sudah. Allah akan cukupi dan lain sebagainya. Kepada siapa Allah ridha? Apabila dia selesai makan, alhamdulillah. Wa idza syariba syarba, hamidallah. Jika dia selesai minum, memuji Allah. Ini senang dengan hamba yang bersyukur atas segala nikmat, termasuk selesai makan, minum, dan nikmat yang lainnya dia mengucapkan apa? Alhamdulillah. Kemudian sakhat. Sakhat itu marah. Allah marah sama siapa? Orang kafir. Sebagaimana kata Nabi SAW ketika memberitakan tentang malakul maut. Malaikat maut ketika menyuruh nyawanya orang kafir keluar, apa kata malaikat maut? Ukhruji ayyatuhan nafsul khabitha ila sakhati min Allah wa ghadabih. Keluarlah kamu wahai nyawa yang buruk kepada marahnya Allah dan murkanya Allah. Iya kan? Kalau Allah marah pada seseorang, makanya kita berlindung kepada Allah dari marahnya. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaik kama athnayta 'ala nafsik. Itu Nabi baca waktu sujud, waktu sholat witir. Itu sunnah. Kata Nabi dalam doanya waktu sujud itu, Allahumma inni a'udzu biridhak. Ya Allah, aku berlindung dengan perantaraan ridhamu min sakhatik, dari murkamu, wa bi mu'afatik, dan dengan perantaraan keselamatan darimu, min uqubatik, dari siksamu, wa a'udzu bika minka, aku berlindung kepadamu dari semua keburukan yang kau turunkan atau darimu. La uhsi tsana'an 'alaik, aku tidak bisa menghitung dengan sempurna pujian, sanjungan untukmu ya Allah. Anta kama atlaita 'ala nafsik, sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri, sebagaimana engkau menyanjung dirimu sendiri. Ayah, bahwa Allah itu maha hidup, yang tidak diawali dari tidak ada dan tidak diakhiri dengan kematian. Ya, dalilnya huwal awwalu, dialah yang maha pertama hidup, yang tidak diawali dari tidak ada. Laisa qablahu syai', yang tidak ada mendahului dia dalam hidup. Wa huwal akhir, dan dia itu yang terakhir. Laisa ba'dahu syai', tidak ada yang lebih kekal daripada Allah.
Allahu la ilaha illa huwa al-hayy. Allah itu al-hayy. Namanya itu al-hayy, al-qayyum, ya. Al-hayy yang maha hidup dengan sempurna, yang tidak diawali dari tidak ada dan tidak diakhiri dengan kematian. Itulah sifat hidupnya Allah. Dan dia yuhyi, bukan hanya hidup tapi menghidupkan makhluk menjadi hidup. Tadi saya belum menyampaikan bagaimana langit dan bumi berbicara, ya. Takadus samawati yatafattarna minhu. Hampir-hampir langit itu runtuh gara-gara ucapan mereka mengatakan Allah punya anak, dan bumi terbelah dan gunung-gunung longsor. Bumi terbelah berarti apa? Gempa. Kenapa? Karena mereka mengatakan Allah punya anak. Bayangkan di bulan Desember ini 2,5 M orang Kristen syirik berjamaah mengatakan Allah punya anak namanya Isa. Kalau mereka menamakan Yesus, hatta nama Nabi Isa dirubah sama mereka menjadi Yesus. Saya tanya kepada seorang kristolog, kenapa Isa kok jadi Yesus? Katanya begini, dalam bahasa Inggris tidak ada huruf Ain. Ain tidak ada. Yang paling dekat dengan huruf Ain itu G. Gak fase ya mereka kalau mengucapkan. Gak bisa bilang Isa, gak bisa. Jadi G. Ses. Loh, dirubah juga. Sa jadi ses. Ya apa coba orang barat ini, ya kawan. Nah, kemudian orang Indonesia nggak biasa bilang G, dirubah jadi Y. Lah coba perubahannya sampai berapa kali itu, ya? Y. Terus sos. Kalau orang barat bilang ses, Indonesia bilang sos, jadi Yesus. Nggak fase ya. Belas. Yang fase itu Isa. Itu yang fase, itu yang nama dia asli itu. Yang bener. Nggak ada. Yesus nggak ada. Ya. Itu ya. Kata Ibnu Katsir, atau baca ya tafsirnya itu, yang mengatakan takatus samawati yatafattarna minhu. Hampir-hampir langit runtuh, bumi terbelah, dan gunung-gunung longsor. Itu apa maksudnya? Di situ dibawakan riwayat bahwa langit dan bumi dan gunung itu berbicara sambil marah-marah. Apa yang dilakukan, kata langit, apa yang dilakukan oleh manusia ini di bumi? Kok mengatakan Allah punya anak? Karena mereka, walaupun kita nggak dengar, kita yakin aja itu. Kemudian juga bumi juga marah. Marahnya bumi dengan terbelah itu. Itu bumi marah, ya ikhwan. Karena manusia berbuat syirik. Begitu pula gunung longsor. Subhanallah, gempa dan longsor ini kadang berbarengan. Makanya kita berdoalah kepada Allah, ya Allah, pindahkanlah bencana dari negeri muslim ke negeri kafir. Saya ditanya, boleh nggak Ustaz berdoa begitu? Boleh. Kenapa tidak? Rasulullah SAW pernah berdoa begini, ya Allah, pindahkanlah wabah penyakit yang ada di Madinah ke Juhfah. Dikabulkan oleh Allah. Wabah penyakit yang ada di Madinah itu pindah ke Juhfah. Juhfah itu adalah sebenarnya mikotnya penduduk Syam. Karena ada penyakit di situ, maka orang-orang Syam kalau memulai umroh, ihramnya bukan dari Juhfah, mundur ke belakang, ke Robil. Gak berani mereka ke Juhfah. Karena Nabi mendoakan penyakit ada di situ. Nah, dikabulkan oleh Allah. Pindah itu namanya musibah.
penyakit itu pindah ke juhfah. Tidak ada salahnya kita berdoa ya kawan. Namanya berdoa, minta aja sama Allah. Ya Allah angkatlah musibah, itu lebih umum lagi. Ya Allah angkatlah musibah, lebih umum lagi itu. Nabi berdoa begini, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Ya Allah aku berlindung kepadamu dari bencana yang wa darakis syaqa, dan dari kecelakaan yang dalam. Usu'il qada, ini lebih umum lagi nih. Dan dari takdir yang buruk. Bayangkan coba. Sebab la yarudul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir yang buruk kecuali apa? Doa. Yakini udah itu. Wa syamatatil a'da. Wa jahdil bala wa darkis syaqa wa usu'il qada wa syamatatil a'da. Dan dari celaan musuh-musuh. Bentar lagi selesai ya kawan, sabar dulu. Kemudian ya qadha. Ini Allah Azza wa Jalla melakukan aktivitas. Kullu yaumin huwa fi sya'nin. Setiap hari Allah punya urusan. Jangan mengira bahwa Allah nganggur, lah. Allah punya urusan. Apa urusan Allah? Mengabulkan doa, mendengarkan doa, mengabulkan doa, meninggikan derajat satu kaum dan merendahkan kaum yang lain, kemudian memberi rezeki. Banyak sekali rezeki berupa ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amalan yang soleh, menjauhkan sebagian manusia dari musibah, mengadab kaum, memberi hidayah sehingga orang itu masuk Islam. Wal farah, ini Allah senang sampai tertawa, ya. Pada siapa? Itu pada orang yang ini membaca zikir. Salah satunya baca zikir naik kendaraan. Itu baca bismillah alhamdulillah subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar alhamdulillah 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 subhanak inni dhalamtu nafsi faghfir innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Maka setelah itu Rasulullah tertawa ketika baca itu. Maka Ali tanya radhiyallahu anhu, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa kau tertawa ya Rasulullah setelah baca zikir tadi? Iya, karena Allah tertawa. Ya, ketika aku baca tadi itu berarti Allah senang. Gitu ya kawan. Bacalah zikir ya kawan, karena dengan zikir itu Allah mencintai kita, Allah senang sama kita. Karena Allah senang dipuji, Allah senang diingat dengan lisan dan hati. Dhahik, tertawa, tadi sudah disampaikan tertawa. Wa ghairiya, dan yang lainnya min ghairi tasbih, tanpa diserupakan dengan makhluk siapapun, baik zatnya maupun namanya yang maha bagus dan sifatnya. Tidak boleh disamakan dengan makhluk. Jelas nggak sama ya kawan. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak sama dengan segala sesuatu, zatnya maupun namanya yang maha bagus dan sifatnya dengan makhluk apapun. Semua itu dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya tanpa tambahan, tidak boleh ditambah-tambahi. Misalnya ya kawan, zaman sekarang ada orang menamai Allah dengan apa? God. Tidak ada nama Allah God. Jangan menerjemahkan kalau berdoa itu. Langsung bahasa, maksudnya namanya itu loh, ya Allah. Apakah boleh mengartikan Allah dengan Tuhan? Saya bilang sebaiknya jangan. Tahu sebabnya? Karena saya baca di kitab Parasit Akidah bahwa Tuhan itu, asal kata Tuhan itu dari bahasa Mongolia, yaitu Tu itu nama dewa. Itu bisa baca di situ. Kemudian berkembang menjadi Tabaha. Tuh itu nama dewanya orang Mongolia 3000 sebelum Masehi. Kemudian ditambah lagi An, jadi Tuhan. Dan antum kalau zikir la ilaha illallah
Subhanallah, minimal 2 kata, subhanallah. Allahu Akbar, 2 kata. Tidak boleh orang zikir Allah, 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 Allah. Tidak boleh begitu itu. Karena Rasulullah tidak pernah begitu. Dan juga apalagi terjemahin Tuhan, 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 tuh. Jadi hantu ya, Tuhan jadi hantu ya, ikhwan. Ya. Maka apa arti Allah? Apakah Allah itu Tuhan? Ternyata Allah itu artinya, kata Ibn Abbas, Dzul uluhiyyah wal ubudiyyah lil khalqi ajma'i. Zat, satu-satunya zat yang berhak disembah oleh seluruh makhluk. Ya. Jadi itu. Orang Indonesia mengartikan Allah Tuhan, Rabb Tuhan, Ar-Rahman Tuhan. Ya, kurang dalam. Begitu ya, ikhwan. Pemahamannya. Tidak boleh ditambah-tambahi. Misalnya ada orang menambahi nama Allah menjadi Gusti. Gusti. Itu pangeran. Memangnya ada nama Allah Gusti dan pangeran? God. Orang-orang anak muda bilang, oh my God. Nama Allah nggak ada God ya, akhi. Dan God yang dimaksudkan oleh orang-orang barat itu Yesus. Yesus maksudnya mereka. Masa kita niru-niru mereka? Hati-hati juga mengucapkan kalimat abakadabra. Juga ini apa kalimat Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Itu kalimat syirik. Permintaan kepada dewa. Budaya. Ada lagi yang Swastiastu. Itu minta kepada dewa namanya Hyang. Masa orang Islam minta kepada Hyang sama budaya? Boleh ya, kawan. Allah, kita orangnya cari ridha Allah aja dah. Jangan kita mencari ridha manusia, kemudian kita mengucapkan kalimat syirik. Habis sudah amal kita. Kalau kita mengucapkan kalimat syirik, habis amal kita. Masuk neraka selama-lamanya. Kalau nggak tobat, masuk neraka selama-lamanya. Gara-gara ingin cari simpati manusia. Kalau di situ ada orang Islam dan non-Muslim, ucapkan Assalamualaikum. Niatkan kepada orang Islam. Kalau yang non-Muslim, Nabi mengucapkan Assalamu ala man ittaba'al huda. Keselamatan bagi yang mengikuti petunjuk Islam. Yaudah, kalimat Assalamu ala man ittaba'al huda terjemahkan letterlock. Keselamatan buat yang mengikuti petunjuk. Titik. Iya kan? Nanti mereka tanya, baru jelasin. Tidak boleh ini sudah pernah dijelaskan yang lainnya. Tidak boleh ditakif, tidak boleh ditanyakan hakikatnya. Tidak boleh diserupakan dengan makhluk. Tidak boleh dirubah lafadznya dan maknanya. Tidak boleh dan tidak boleh ditaktil, ditolak. Tidak boleh takwil, dirubah artinya menjadi arti yang sangat jauh. Tapi kita mengartikan sesuai dengan makna dalam bahasa Arab. Kalau kita nggak tahu arti nama atau sifat itu, kita bilang wallahu a'lam. Nggak apa-apa, karena kita nggak tahu. Tapi kita mencari tahu dengan penjelasan para ulama berdasarkan bahasa Arab. Demikian ya, ikhwan. Jadi Syekh Imam As-Sabuni meletakkan tauhid ya di awal bab, menunjukkan pentingnya dan wajibnya setiap manusia, apalagi muslim, apalagi ahli sunnah, untuk mengenal Allah. Setelah itu pada pertemuan berikutnya insya Allah tentang Al-Quran itu firman-firman Allah, bukan makhluk, berdasarkan Al-Quran Karim dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ada pertanyaan ya, kawan? Kalau nggak ada ya saya tutup. Minum teh kalau ada. Ada. Alhamdulillah. Barakallahu fina fikum.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات